Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi kita kali ini kita akan belajar menghitung nilai pH. pH adalah derajat keasaman, larutan asam dan larutan basa. Nanti kita akan hitung nilai pH-nya. Nah, seperti sudah kita ketahui bahwa menurut Arrhenius, asam itu zat yang dalam air itu bisa menghasilkan ion H+, sedangkan basa itu menghasilkan ion OH-. Nah, nanti tergantung jenis senyawa asamnya itu bisa menghasilkan berapa ion H+, dan jenis asam basanya itu bisa menghasilkan berapa ion OH-. Nah, di sini ada macam-macam asam. Asam dibagi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat itu asam yang terurai sempurna, ya, ion H+-nya terurai sempurna, sedangkan asam lemah itu tidak terurai sempurna, sehingga nanti ada nilai Ka. Jadi nanti ciri-ciri asam lemah mempunyai nilai Ka, yaitu kesetimbangan atau konstanta kesetimbangan asam lemah. Nah, ini silahkan dihafalin. Ada contoh-contoh asam kuat, ada HCl, asam klorida, HBr, asam bromida, asam iodida, asam nitrat, asam sulfat, asam klorat, dan asam perklorat. Nah, contoh asam lemah ada asam fluorida, F, asam cyanida, asam asetat, asam sulfida, asam karbonat, asam sulfit, dan asam fosfat. Ada banyak yang lain jenis-jenis asam. Nanti kalau asam lemah, ciri-cirinya di dalam soal itu diketahui nilai Ka-nya. Nah, sedangkan untuk basa itu juga dibagi dua, ada basa kuat dan basa lemah. Nah, basa kuat itu nanti bisa dihafalin, itu adalah logam yang berasal dari golongan 1A dan 2A. Itu dengan OH akan membentuk basa kuat. Contohnya yang golongan 1A itu ada LiOH, NaOH, KOH, CaOH, RbOH, dan SrOH. Ini yang dua kali ini golongan 2. Ya. Nah, nanti lithium hidroksida, dan yang 2 ini ya. Yang 2 itu golongan 2. Kemudian untuk basa lemah, sama seperti asam, itu tidak terurai sempurna, jadi nanti dalam soal itu diketahui nilai Kb-nya, konstanta kesetimbangan asam lemah. Nah, yang sering dipakai itu ada amonia, atau kalau dalam air itu menjadi amonium hidroksida, NH4OH. Nah, bagaimana cara menghitung nilai pH-nya? Kita harus hafal. Harus bisa menentukan bahwa senyawa yang kita hitung itu termasuk jenis asam kuat atau asam lemah, basa kuat atau basa lemah. Nah, untuk asam kuat itu nanti nilainya menghitung konsentrasi H+-nya dulu ya. Nilai konsentrasi itu mol per liter, N per V. Jadi nanti kolom ini masih dalam mililiter, nanti rumusnya M itu mol biasanya jika diketahui masanya, jadi massa per MR-nya kali 1000 per mililiter. Nah, kita harus tahu nilai konsentrasi dari H+. Nah, nanti nilai konsentrasi dari H+ itu A kali M. A itu banyaknya H+ yang terurai. Contohnya kalau HCl itu A-nya 1, kalau H2SO4 A-nya 2. Kemudian untuk menghitung yang lemah, asam lemah itu H+, itu Ka kali M pangkat setengah atau akar ya. Akar Ka kali M. Nah, nilai pH-nya itu main log konsentrasi H+. Sedangkan basa kuat itu nanti dicari konsentrasi OH-nya. Nanti nilainya B kali M, itu valensi OH
B-nya nanti. Contohnya kalau NaOH itu B-nya 1. Kalau CaOH 2 kali, nah itu ada 2 kalinya, berarti B-nya 2. Jadi nanti tinggal dikalikan nilai konsentrasinya. Kemudian untuk konsentrasi OH- pada fase lemah itu Kb kali M pangkat setengah atau akar dari Kb kali M. Nah, nanti menghitung pH-nya kita harus paham bahwa nilai dari pH ya, pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Maka nanti pH itu sama dengan 14 min log H plus atau 14 min pOH. Ini 14 min pOH, ini pOH. Jadi penjumlahan dari pH dan pOH itu sama dengan 14. Jadi rumus pOH-nya itu sama ya. pOH itu rumusnya itu min log konsentrasi OH min. Itu baik. Kemudian kita langsung ke contoh soal saja. Contoh soal kita ada 4 soal. Ya, 1, hitunglah pH larutan HCl. Terus tahu HCl adalah asam kuat. Kemudian nomor 2 itu CH3COH, itu jenisnya termasuk ya asam lemah. Kemudian kalau BaOH 2 kali itu basa kuat. Kalau NH4OH adalah basa lemah. Baik, mari kita selesaikan satu persatu. Jika diketahui HCl 0,1 molar, berarti kita sudah tahu bahwa konsentrasi dari H plusnya adalah A kali M. Nah, di sini A-nya 1 ya, Cl1 kali 0,1. Nah, kita jadikan dengan pokok itu 0,1 itu 10 pangkat min 1. Nah, ini jadi sudah diketahui konsentrasinya, enak tinggal menghitung. Jadi pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H plusnya berapa? Min log 10 pangkat min 1. Jadi pH untuk larutan HCl 0,1 molar adalah 1. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Ya, soal untuk nomor 2 itu tentukan pH larutan CH3COH 0,1 molar. Diketahui Ka-nya 10 pangkat min 5. Nah, di sini sudah diketahui ini ya, molaritasnya 0,1 molar, jadi nggak usah cari, kita langsung aja cari konsentrasi H plusnya. Rumusnya apa tadi? Akar dari Ka kali M. Nah, Ka-nya kita masukkan 10 pangkat min 5. M-nya 0,1 itu 10 pangkat min 1. Maka akar dari 10 pangkat min 6. Berapa hasilnya? 10 pangkat min 3. Nah, sudah diketahui konsentrasi H plusnya, maka pH-nya bisa kita cari. pH-nya sama dengan min log konsentrasi H plus sama dengan min log 10 pangkat min 3. Ya, 10 pangkat min 3. Maka hasilnya berapa? 3. Jadi pH-nya ketemu sebesar 3. Baik, untuk soal selanjutnya itu nomor 3. Itu BaOH itu termasuk jenis basa kuat. Nah, di sini belum diketahui molaritasnya, maka kita cari MR-nya dulu. Berapa? MR dari BaOH 2 kali berapa?
PA-nya berapa? 137 ditambah, ya 2 kali 16, 32, ditambah 2 kali 1, 2. Ini hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 171 ya, 171. Nah, sudah tahu MR-nya 171. Sekarang kita cari molaritasnya ya. Molaritasnya sama dengan massa per MR kali 1000 per mililiter. Oh, ternyata ini udah 1 ya. Berarti kita cari molnya dulu ya. Molnya sama dengan 1,71 per 171 kali 1000 per 1000 ya. Harusnya tadi nggak usah pakai rumus ini, nggak apa-apa. Ini hasilnya berapa? 0,01 atau berapa? 10 pangkat min 2 molar. Atau cara yang lain tadi kalau kita udah tahu molnya, molaritas itu mol per liter. Tadi molnya itu ya 0,01 per 1. Ya udah 0,01 molar atau 10 pangkat min 2. Nah, kemudian kita cari konsentrasi OH-nya. Itu B kali M. Nah, B-nya berapa? Ini 2 ya. 2, maka 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, sudah tahu konsentrasi OH-nya, kita cari POH-nya. POH sama dengan berapa? Min log OH min. Min log OH min sama dengan min log berapa? 2 kali 10 pangkat min 2. Berapa ini hasilnya? Ini ya, 2. Nih, min ketemu min jadinya 2 min log 2. Baik, nah ditanya pH-nya. pH itu tadi rumusnya kalau POH itu 14 min POH sama dengan 14 dikurangi 2 min log 2. 2 min log 2. Nah, itu hasilnya berapa? 2 dikurang 14, 12. Min ketemu min, jangan lupa nanti ya. Plus log 2. Nah, ini hasil pH dari soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 4 bagaimana? Soal nomor 4 ini udah diketahui mol sama liter ya. Langsung aja kita cari molaritasnya itu mol per liter. Berarti 0,0005 per 0,1 berapa? 0,005 ya. Iya, molar. Nih. Nah, karena ini termasuk basa lemah, berarti kita cari OH-nya itu rumusnya akar KB kali M. KB-nya di sini berapa? 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali molaritasnya 5 kali 10 pangkat min 3. Ya. Berapa? 1,8 kali 5 itu hasilnya 9. Akar 9 kali, ini jumlahkan saja minnya. Jadi min 8 akar 9 itu 3 kali 10 pangkat min 4. Ini adalah OH-nya. Jadi POH-nya berapa? Jadi POH-nya POH sama dengan min log OH min sama dengan min log dari 3 kali 10 pangkat min 4 sama dengan
4 min log 3. Nah, sekarang pH-nya berapa? Sama seperti tadi ya. Untuk pH itu rumusnya 14 min pOH. Nah, di sini pOH-nya berapa? Ya, jangan lupa buka kurung min 4 min log 3. Nah, 14 dikurangi 4 itu 10. Min ketemu menjadi plus 4 plus log 3. Ini adalah hasil dari soal nomor 4. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.